Selamat pagi dan selamat bergabung kepada seluruh sahabat Indonesia yang berbahagia yang saat ini sudah memilih untuk bergabung dalam gerakan INSAP atau Indonesia Sadar Prokes. Ini adalah sebuah gerakan dari kita oleh kita untuk kita yang diinisiasi oleh Yayasan Ganesha IPB 83 bersama Samsyuduha Foundation. Tujuannya adalah untuk merespon situasi dan kondisi yang terjadi saat ini di tanah air yang memprihatinkan, sehingga kita memang diberi pilihan untuk hanya sekedar menjadi penonton atau justru mencoba berperan aktif melakukan sesuatu semampu yang kita bisa untuk juga membuat situasinya lebih baik. Sahabat sekalian, nanti dalam gerakan INSAP ini ada berbagai program yang akan dilakukan. Kita sudah mulai sebenarnya sejak 19 Juni lalu ya dengan menggulirkan social media campaign, kemudian juga melakukan beberapa hal lain, dan insya Allah gerakan ini akan dicanangkan oleh Menteri Kesehatan RI pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021. Mudah-mudahan tolong dicatat tanggalnya, nanti sahabat sekalian juga bisa ikut bergabung dalam pencanangan gerakan INSAP ini. Nah, hari ini adalah seri perdana dari digulirkannya sesi membangun kesadaran yang memang perlu kita semua pahami bahwa untuk bisa mengubah perilaku, untuk menghadirkan kebiasaan atau perilaku baru, dibutuhkan sebuah ikhtiar untuk membangun kesadaran. Karena justru kesadaran inilah yang akan bisa melahirkan perubahan sikap dan perilaku bagi kita semua. Nah, kali ini nanti yang akan memfasilitasi sharing session-nya adalah Insinyur Diah Utami Muhammad. Beliau adalah alumni ITB dari Planologi angkatan 87 dan beliau saat ini sudah mendalami hati dan menjadi fasilitator di Natural Ways of Living, juga fasilitator di Mutiara Tauhid untuk tafakuran. Nah, selain itu beliau juga aktif di Dharma Wanita, penggerak ibu-ibu juga, dan memang dalam gerakan ini nanti yang diharapkan sangat berperan aktif adalah para ibu dan para guru yang diharapkan memang bisa tadi membangun, memperkenalkan nilai-nilai dan juga membangun kesadaran bagi kita semua. Nah, untuk itu silahkan kita akan perkenalkan tepuk 3M dan juga jingle INSAP. Silahkan. Tepuk 3M. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Selain 3M, hindari kerumunan. Yes. Batasi mobilitas. Yes. Indonesia Sadar Prokes. Yes, yes. Kamu indah bagai pelangi jika sadar prokes, karena kamu sayang dirimu dan orang lain. Demikian tadi tepuk 3M dan jingle INSAP yang sudah ditayangkan, dan mudah-mudahan nanti kita semua bisa belajar untuk melakukannya dan juga memperkenalkannya ke anak didik kita maupun lingkungan di mana kita berada. Dan sahabat sekalian, mudah-mudahan semua yang hadir pagi ini memang termotivasi untuk ikut menyebarkan virus kebaikan ini dalam pandemi seperti ini. Dan justru selain memang social media campaign ataupun video-video pendek, justru yang dibutuhkan adalah sesi-sesi membangun kesadaran dengan kesempatan untuk berinteraksi. Mudah-mudahan memang kita semua bisa bersepakat untuk menjalankan himbauan dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia bahwa no one safe until everyone safe. Jadi kita semua akan selamat kalau nggak semua orang selamat, ya. Jadi memang inilah yang menjadi motivasi kita mengapa kita tidak bisa bersikap cuek, tapi justru harus peduli dan ikut aktif dalam membangun kesadaran ini supaya pandemi ini bisa kita atasi
dan kita juga bisa mengikuti gerak langkah negara-negara lain yang sudah bisa mengklaim bahwa negaranya zero COVID ya, seperti New Zealand atau yang sudah ada perbaikan Amerika Serikat dan juga negara-negara lainnya. Kita juga sudah mencoba menyempurnakan ikhtiar ya dengan kehadiran vaksin. Nah, jadi nanti memang kita lakukan semuanya. 3M-nya, 4M-nya, 5M-nya, 6M-nya. Ya, tapi memang mau sampai berapa M pun, kalau kesadaran tidak terbangun, itu nanti tidak akan lahir perilaku baru yang diharapkan. Baik, sahabat sekalian, mungkin peserta sudah semakin bertambah dan Mbak Tami sudah bergabung ya. Baik, selamat pagi Mbak Tami. Pagi, Mbak Dia. Sudah siap berbagi Mbak Tami? Insya Allah. Alhamdulillah. Tadi yang seperti saya bilang, kalau Mbak Tami hadir, auranya langsung positif banget, tenang banget, cool banget, Mbak. Alhamdulillah. Ya, baik Mbak. Jadi mudah-mudahan kita semua memang termotivasi untuk mencoba melakukan sesuatu yang memang harus kita lakukan semampu yang kita bisa. Dan alhamdulillah ini sudah hadir sahabat-sahabat yang memang terpanggil dan sudah bersedia untuk menjadi bagian dari gerakan INSAP atau Indonesia Sadar Prokes. Nah, sahabat sekalian, segera kita hadirkan Mbak Tami untuk menghadirkan sesi pencerahan pagi ini, The Speed of Trust menuju adaptasi kebiasaan baru dan Indonesia Sadar Prokes. Silakan Mbak Tami. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dian dan teman-teman semua ya dari SDF maupun Ganesha ITB 83. Dan juga sahabat-sahabat yang lain Mbak dari ya, umum semuanya. Ya. Untuk yang panitianya, lalu kemudian juga semua peserta mewakili dari berbagai komunitas maupun institusi di masyarakat umum ya. Kemudian juga ini dari Kemenkes RI. Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa saling berbagi. Untuk apa? Untuk kita menyemangati. Karena seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Dian, bahwa pandemi ini nggak bisa dihadapi sendirian. Ya, kita nggak bisa selamat sendiri sampai semuanya aman. Ya, jadi tentunya untuk menuju suatu kebiasaan baru atau adaptasi kebiasaan baru, di mana kita harus sadar prokes, ya, protokol kesehatan itu harus diupayakan bersama-sama, sebagaimana yang disampaikan dalam pembukaan oleh Menkes RI ya, Pak Budi Gunadi Sadikin ya, bahwa ini akhirnya menjadi tanggung jawab dari semua pihak. Dan dalam hal ini termasuk juga ibu dan guru ya, untuk membangun kesadaran terhadap adaptasi kebiasaan baru atau Indonesia Sadar Prokes. Nah, untuk tidak berpanjang lebar, saya akan langsung aja share screen ya, Mbak Dian dan semuanya. Oh ya, Ibu-Ibu, nanti kalau ada pertanyaan silahkan isi di kolom chat. Nanti di akhir sesi Mbak Tami akan dibacakan pertanyaan dan insya Allah akan dijawab oleh Mbak Tami. Terima kasih. Ya, jadi judul dari apa yang akan saya bagikan pada pagi hari ini yaitu adalah The Speed of Trust. Ya, bagaimana kita butuh suatu trust, ya, keyakinan, kepercayaan, ya, bahwa kita memang mau nggak mau harus menuju pada suatu kebiasaan baru, ya, di mana Indonesia dan seluruh dunia itu harus sadar protokol kesehatan yang disebabkan karena pandemi COVID-19 saat ini. Ya, kenapa saya bicara ini? Yang pertama adalah memang karena saya juga adalah pengajar di Natural Way of Living, dan kemudian juga
apa yang dilakukan oleh Natural Way of Living itu adalah bagaimana kita menghadapi ini semua dengan menyadari bahwa ini semua adalah suatu yang terkait dengan pesan dari Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang ingin mengubah kita semua. Ya. Lalu kemudian juga selain itu secara prakteknya saya kebetulan menjadi ketua dari Dharma Wanita Persatuan BPSDM, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Provinsi Jawa Barat. Dan di kantor itu ada tempat isoman atau isolasi mandiri untuk pasien COVID-19, di mana tadinya digunakan hanya 1 tower, tapi sekarang sudah mencapai 2 tower dan dalam keadaan hampir full. Ya, jadi dalam keseharian kita juga terkait dengan pasien-pasien COVID-19 ini, sehingga ketika kemudian Mbak Dian menawarkan ini, ya, saya pikir ini adalah satu kesempatan untuk kita memang bersama-sama ambil bagian, ya, karena nggak bisa memang kalau setelah melihat pengalamannya nggak bisa kita lakukan ini secara sendiri-sendiri, ya. Nah, kita lanjut. Ini dari paparan Menkes RI terkait dengan INSAP ya Mbak Dian ya, gerakan INSAP pertama kali. Jadi nanti semua yang hadir di sini bisa lihat ya, ini saya sudah sampaikan link YouTube-nya. Silahkan ini sendiri disaksikan sendiri, ditonton sendiri. Dan saya ambil keynotes-nya ya yang akan melandasi untuk supaya kegiatan ini bergulir secara berkesinambungan. Yang pertama adalah disampaikan pandemi sudah terjadi puluhan kali. Tetapi strateginya tetap sama, mengurangi laju penularan. Umumnya ada 2 alternatif. Kita akan hidup bersama virus atau bakteri patogen ya selamanya. Itulah kenapa Mbak Dian juga menyatakan dalam ininya sebelumnya ya bahwa kita harus bersahabat dalam tanda kutip ya dengan apa yang kita hadapi saat ini karena kita akan hidup bersama untuk waktu yang kita belum tahu. Atau alternatif kedua adalah eradikasi, penghapusan. Tetapi ini memakan waktu yang sangat panjang. Bahkan sejak ditemukannya TBC ataupun polio sampai saat ini masih ada. Ya, tetapi kita bagaimana caranya untuk bisa hidup bersama TBC dan polio itu tanpa harus terinfeksi. Yang kedua, pandemi adalah pesan Tuhan yang Maha Kuasa agar kita umat manusia seluruh dunia mengubah perilaku khususnya dalam higienitas dan sanitasi. Ya, jadi dalam kesehatan dan juga kesehatan diri dan lingkungan. Lalu kemudian Pak Menkes juga mengutip ucapan dari Dirjen WHO bahwa no one is safe until everyone. Kita nggak bisa selamat sendirian. Kenapa? Karena ini sifatnya pandemi global dan kita sudah semakin borderless. Nggak ada batasan dan mobilitas manusia sudah sedemikian kerap ya, frequent, artinya jumlah perjalanan sudah semakin banyak dan tidak bisa dibatasi lagi. Maka no one is safe until everyone is safe. Kita nggak bisa selamat sendiri sampai semuanya aman. Ya. Dan yang keempat, untuk COVID-19 ada 8 miliar manusia di dunia, 7,6 miliar ya, kurang lebih butuh 4 tahun untuk vaksin. Jadi kalau kita memasuki tahun kedua pandemi, kita masih harus bersabar untuk sampai tahun keempat. Itu pun kalau semuanya berjalan dengan lancar dan ini pun perkiraan ya. Bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Nah, jadi apa pesan Tuhan di balik pandemi COVID-19 ini? Pertama, kurangi laju penularan. Kedua, ubah perilaku hidup bersih dan sehat. Ini sesuatu yang dalam ya.
nggak hanya sekedar ya kurangi laju penularan, ubah perilaku hidup bersih dan sehat ya. Tapi nanti kita akan bahas bahwa ini sesuatu yang dalam, Bu Windy. menyangkut mindset kita. Oh iya. Yang ketiga, Kita janjiannya Bu Windy. Apa? Janjiannya. Oh ya, Belum datang. tunggu aja. Maaf, tolong di mute untuk peserta ya. Tolong, Pak Heri, Bu Jadi Heri. di sini mereka nggak ada apa-apa, pokoknya kalau cek biasa terus langsung. Dr. Eka, tolong. oke, sudah ya. Di lantai 6 kan nanti kumpul. Ya. Baik, saya lanjutkan. Kita tidak bisa selamat sendirian sampai semuanya selamat. Dan yang keempat, ini yang paling penting, kita perlu sabar. Dan yang penting adalah bertahan hidup. Jadi kalau ada skala prioritas, kita harus menyadari saat ini, mungkin kita boleh punya cita-cita ataupun prioritas hidup yang bermacam-macam, tuntutan karir dan lain sebagainya, tapi kita harus sadar bahwa kita sampai detik ini pun masih bertahan hidup adalah suatu hal yang luar biasa di masa pandemi seperti ini. Nah, pertanyaannya, ya, bagaimana caranya? Nah, kita sudah kenal apa yang namanya 3M, 5M, bahkan vaksin. Tadi juga kita sudah ada tepuknya ya untuk menyemangati semuanya untuk mulai sadar prokes. Yang paling sederhana, M yang pertama aja. Tadi Mbak Dian bilang mau sampai 6M, 7M. Kalau kesadarannya tidak terbangun, 1M saja menggunakan masker dengan tepat ya. Masker yang tepat, cara menggunakannya tepat, ya. Itu pun masih sulit. Ya. Mencuci tangan pakai sabun. Dari kecil sudah diajarkan. Tetapi yang namanya mencuci tangan dengan tepat dan dalam waktu yang tepat gitu ya, kapan mencuci tangan, itu pun masih nggak mudah. Menjaga jarak. Nah, kalau kita sering terlibat dalam kerumunan, ya tanpa sadar, apalagi orang Indonesia, penuh keakraban. Jarak itu yang namanya 2 meter, 1,5, 1,5, lama-lama tanpa sadar dilanggar. Ya. Jadi ini sesuatu yang nggak mudah, makanya kenapa kita bahas dalam kesempatan ini. Nah, kita lihat bagaimana realitanya, ya. Nah, kita lihat realitanya. Ini kompas.com. Jadi saya ambil sumbernya dari berita yang semua juga saya kira sudah tahu. Di mana warga India gelar ritual ibadah di tengah pandemi. Kemudian di sisi lain, WHO mengakui penularan COVID-19 via udara melalui droplet. Antara yang kanan kita sudah tahu. Kenyataannya, realitanya adalah yang kiri, di mana di sini kita lihat di Sungai Gangga dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan orang. Ya, yang menggelar ritual di tengah pandemi, menunjukkan bahwa apa yang disampaikan dengan apa yang dipraktekkan itu bisa berbeda jauh, dan ini realita, ya semua juga tahu. Nah, di Indonesia bagaimana? Pasca tsunami COVID-19 India, April 2021. Ya, April 2021 di India. Nah, saya tidak mau menyampaikan sesuatu yang misalnya bernada negatif dan sebagainya, tapi saya hanya mau menyampaikan fakta, ya. Dan ini ada di Detikcom dan Republika, sumbernya ada. Nah, kita lihat di Pantai Batu Karas Pangandaran pasca Lebaran, ini bulan Mei 2021. Hanya selang 1 bulan dari apa yang terjadi di India. Dan ini terulang di kita. Ya, padahal ini semua berita bukan berita yang tersembunyi. Ini berita yang nyata-nyata. Kita dengar dan kita lihat. Lihat sendiri aja
Lalu kemudian yang kanan, ini adalah sholat Id di Bekasi juga di bulan Mei 2021. Ya, walaupun memakai masker, tetapi tidak menjaga jarak. Dan kita tahu bahwa tadi WHO mengatakan bahwa penularan melalui udara. Lalu kita lihat lagi. Arus balik mudik Lebaran Mei 2021. Nah, kita bisa lihat di sini arus baliknya. Ya, walaupun pembatasan mudik, tetapi arus baliknya ternyata seperti ini. Ya, padahal kita sudah tahu kenapa dilarang mudik. Ya, bukan karena nggak boleh mudiknya, tetapi mudik itu bisa menjadi sarana untuk kita menjadi OTG, orang tanpa gejala yang kemudian bisa menularkan kepada sanak saudara kita. Dan sebaliknya, mungkin di sana ada yang OTG, kita yang kembali ke kota masing-masing menjadi OTG juga. Kemudian pengunjung yang membludak di Ancol, Ragunan, dan Taman Mini Indonesia Indah, di mana kebiasaan untuk silaturahim dilanjutkan dengan rekreasi masih berlanjut di bulan Mei 2021. Ini berita dari Liputan 6 News. Ya, jadi semuanya dari sumber-sumber yang memang bisa kita akses dengan mudah. Nah, ini bukan sekedar begini saja, gitu ya. Tapi kita bisa lihat, apakah semua ini yang melakukan ini sudah memiliki kesadaran 3M, 5M, ya. Walaupun itu sudah kita dengar sejak awal, ya. Prokes. Makanya kenapa saya pikir gerakan INSAP ini ya, Indonesia Sadar Prokes ini, saya kira menjadi sangat penting. Nah, kemudian kita lihat, ya, comparison atau perbandingannya bahwa pada akhirnya kita lihat ya dari peristiwa-peristiwa tadi, ya, April ke Mei lalu ke Juni. Nah, di sini kita lihat statistik dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, saya kira semuanya sudah pasti juga sudah mengetahui ini. Ya, bukan sesuatu yang baru. Video dari dokter anaknya pun kita sudah bisa lihat, ya, bisa lihat saksikan di YouTube. Kematian anak Indonesia akibat COVID-19 tertinggi di dunia. Di dunia ada berapa negara? Ya, ini berita Senin Juni 2021 dari merdeka.com. Jadi April, Mei, Juni. Tetapi di bulan November 2020 kita lihat bahwa kematian anak Indonesia akibat COVID-19 tertinggi di ASEAN. Ya, jadi ini sudah ada kecenderungannya. Sementara tadi kita lihat ya, dari keynote Pak Menkes RI, yang nomor 1 adalah mengurangi laju penularan. Nah, jadi kita lihat bahwa pandemi itu nyata. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar percaya? Kita lihat kasus di India. Kemudian kita lihat di sana hospitalnya sampai di sini menyesal bahwa kekurangan suplai oksigen. Ya. Kemudian juga pasien-pasien yang tidak tertangani. Ini di bulan April. Lalu Mei dan Juni kita menyusul. Nah, jadi kita perlu menyadari bersama-sama ya bahwa apa yang kita lihat di media itu enggak otomatis ternyata. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca itu tidak otomatis mengubah kita untuk segera mengadaptasi ya kebiasaan baru terkait dengan protokol kesehatan. Ya, sepanjang rasanya itu nggak akan mempengaruhi kita, biar saja apa yang terjadi itu yang terjadi di luar sana. Ada 2 hal yang berbatasan, luar sana dan saya atau kita. Apa yang terjadi di luar itu tidak terjadi pada saya. Ya.
Dan ini ada hubungannya dengan keyakinan, beliefs, atau values. Ya, di mana keyakinan ini menentukan sikap kita. Kalau kita lihat di sini ya, keyakinan, beliefs, atau values menentukan sikap, perilaku, dan pilihan kita, ya, pilihan tindak kita, ya, di dalam menerapkan saat ini adalah menerapkan AKB atau prokes. Kita lihat di sini gambar pohon dengan akarnya yang menghujam ke dalam tanah, ya, mengakar di dalam tanah untuk kemudian batang dan daun-daun atau bahkan buahnya muncul di permukaan. Atau satu lagi adalah fenomena gunung es, di mana dasar dari gunung es itu sebenarnya begitu besar, ya, dalam, sementara permukaan yang muncul di atas itulah yang terlihat. Nah, di sini kita lihat ada sesuatu yang dalam, ya, dan butuh proses yang panjang, yaitu mengenai penanaman keyakinan, ya, untuk memunculkan sikap. Ya, di mana di sini sikap yang diharapkan pada saat ini di masa pandemi itu adalah mengadaptasi kebiasaan baru untuk taat pada protokol kesehatan. Apakah 3M, 5M, 6M, ya. 1M saja itu sulit. Ya, kita lihat di lapangan. Peristiwa India belum menggugah kesadaran. Ya, sampai kemudian di bulan April dilanjutkan dengan peristiwa di bulan Mei, dan terakhir adalah statistik di bulan Juni bahwa kita menduduki peringkat pertama dunia untuk tingkat terpapar dan bahkan meninggal. Ya. Dan kemarin berita terakhir adalah kalau semua baca, kita jumlah yang terinfeksi dalam sehari kemarin itu mencapai yang tertinggi di dunia juga. Nah, kita lihat, ya, kenapa lalu kemudian kita duduk bersama saat ini. Salah satunya juga adalah, nah, kita lihat bahwa Pak Menkes RI itu juga menyampaikan bahwa kenapa perlu melibatkan ibu dan guru. Karena untuk masalah keyakinan, beliefs atau values, penanaman nilai-nilai ini sifatnya persuasif. Lalu kemudian untuk law enforcement itu harus dikombinasikan dengan yang persuasif ini. Di mana untuk misalnya orang-orang yang melanggar mudik arus balik, ya, mudik, kemudian juga orang yang rekreasi dan lain sebagainya, itu baru ada law enforcement. Nggak pakai masker misalnya di tempat umum, menyelenggarakan kerumunan atau kegiatan-kegiatan yang mengundang kerumunan, itu law enforcement. Tapi kemudian kita juga perlu ada yang sifatnya kombinasi dengan persuasif, di mana perlu menanamkan keyakinan, beliefs dan values atau nilai-nilai yang mendukung sehingga sikapnya akan taat prokes. Ya, dan ini di Indonesia PR besar karena kesadaran kita terhadap higienitas dan sanitasi ini, walaupun kita tahu bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman itu kepercayaan, keyakinan yang dalam, tapi ternyata pada prakteknya tidak demikian atau belum demikian. Kemarin saya nonton, ya, acara, jadi santai-santai ya kalau lagi pandemi begini, kita jangan nonton yang berat-berat ya, karena kita juga perlu menjaga imunitas kita. Nah, saya lihat street food, ya, video tentang street food, makanan jalanan, makanan kaki lima atau pinggir jalan. Nggak usah jauh-jauh deh, kita lihat di Malaysia dan di sini. Ya, tetangga terdekat aja Malaysia, pedagangnya sudah sadar prokes. Mereka semua pakai masker, nggak asal nempel, tapi maskernya betul-betul dipakai, ya, dari beberapa video yang dilihat. Dan mereka semua sudah pakai sarung tangan. Dan cara memakai sarung tangannya itu terlihat sudah ahli. Beda ya, orang yang memang sudah terbiasa sama orang yang baru pakai kan masih clumsy gitu ya, masih belum fasih gitu ya menggunakannya. Itu terlihat sudah, apalagi di Singapura ya. Jadi
ini hal yang sederhana, tetapi itu juga menunjukkan bahwa keyakinan terhadap higienitas dan sanitasi itu masih menjadi PR besar. Nah, jadi salah satu contoh bagaimana keyakinan menentukan sikap ini adalah bahwa yakin nggak bahwa COVID-19 itu nyata? Kalau kita yakin COVID-19 itu nyata, tentu sikap kita adalah taat pada protokol kesehatan. Nah, seberapa keyakinan ini butuh sesi tersendiri ya untuk kita kupas apa sih keyakinan-keyakinan yang terkait dengan ini, apa sih akar-akarnya atau fenomena di dasar gunung es ini sehingga wujud dari gunung es yang tampaknya itu seperti itu, atau bagaimana supaya pohon di atas permukaan ini membuahkan ketaatan-ketaatan terhadap protokol kesehatan. Nah, ini saya kira butuh satu sesi tersendiri untuk kita diskusi, kita diskusi mengenai hal ini. Nah, di sini ada beberapa values yang diinisiasi oleh Gerakan Insaf. Yang pertama adalah kita tentunya harus peduli diri dan orang lain. Ya, di sini ya mau nggak mau terus terang. Kalau kita di jalan, ya kita lihat. Orang mau belok kanan, pengendara kendaraan bermotor itu mau belok kanan, belok aja, nggak lihat lagi, nggak lihat sein ya, nggak memberikan isyarat dengan lampu sen dan juga tidak melihat spion ke kanan, ke kiri, mau berhenti. Itu artinya apa yang kita lakukan tidak kita pikirkan akibatnya terhadap orang lain atau lingkungan sekitar. Nah, ini yang salah satu pesan Tuhan saya kira yang dipesankan kepada kita untuk kita mulai peduli diri dan orang lain. Ya, kalau sekarang kita nggak sehat, kita juga bisa menularkan pada orang lain. Walaupun kita sehat-sehat saja tampaknya. Kemudian sehat itu tidak ternilai. Iya, saat ini bisa bertahan hidup sampai detik ini saja harus kita syukuri. Betul. Ya, prioritas kita adalah sekarang ini adalah survive. Ya, bertahan hidup. Disiplin itu kebutuhan. Iya, disiplin itu bukan kosmetik lagi. Masker itu bukan aksesoris, tapi itu kebutuhan. Ya. Keselamatan itu penting, iya. Betul. Keselamatan itu penting dan ini tidak bisa kita raih sampai semuanya aman. Kenapa? Karena ini sangat infeksius. Virus ini betul-betul menular. Dan apalagi dengan varian yang terbaru yang begitu cepat ya. Dan efeknya juga lebih berat. Dengan demikian sadar itu pilihan terbaik. Nah, di sini peran para ibu, guru, informal leader ya dan semuanya. Semua pihak, pemimpin komunitas ya, private sector, tidak hanya pemerintah government official ya, tapi juga semuanya ya, kaum akademisi, semua harus bahu-membahu untuk menyadari sadar itu pilihan terbaik dan kita harus sama-sama sadar dan menyadarkan orang lain. Ya. Jadi makanya semua yang hadir saat ini diharapkan juga terlibat menjadi agent of change atau agen-agen perubahan untuk mulai ya menjadi satu gerakan ya menggulirkan satu gerakan Indonesia sadar prokes. Ya kalau nggak sadar percuma harus terus butuh polisi. Ya seperti kita pakai seat belt, kalau nggak ada polisi nggak dipakai, kalau ada polisi baru pakai. Padahal kita bisa setiap saat celaka dan terlontar atau terpental, ya. Nah itu kan kesadaran, ya bahwa disiplin itu kebutuhan kita, ya nggak harus tunggu ada polisinya, nggak harus tunggu ada CCTV, ya untuk memantau, memonitor apa yang kita lakukan. Nah, di sini pentingnya the speed of trust, ya. Tanpa trust susah, ya. COVID itu nyata saja masih diragukan. Masih ada yang menyatakan bahwa COVID itu nggak nyata, ya. Yang
ini pun masih ragu-ragu, ini ada apa enggak ya. Padahal statistik, data, fakta itu sudah menunjukkan ke arah bahwa COVID ini ada, nyata ya. Nah, oleh karena itu the speed of trust ini adalah kecepatan dari suatu kepercayaan. Begitu seseorang itu dibuat percaya, segalanya akan berubah dengan cepat. Ya, sehingga the speed of trust ini adalah pentingnya membuat orang itu yakin dan percaya. Secepat orang itu yakin, secepat itu pula sikapnya akan berubah. Begitu orang itu yakin COVID itu nyata, ya. AKB, adaptasi kebiasaan baru, prokes, taat prokes, itu pun akan otomatis dengan sendirinya muncul sebagai sikap ya yang tidak dipaksakan, natural, alaminya akan keluar. Nah, kita bisa lihat ya dari slide ini. WHO mengakui penularan COVID-19 via udara. Ya. Kalau kita bukan dokter, kita tidak berlatar belakang medis, ya. Kita harus punya institusi yang bisa kita percaya. Nah, dalam hal ini ada Badan Dunia yang khusus menangani kesehatan. Ya, saat ini menjadi representasi yang dapat kita jadikan rujukan. Nah, dari hal ini kita kan bisa berpikir ya. Oh, ada droplet. Nah, kita lihat di sini. Lalu kemudian saya analogikan kalau kita hidup, ibaratnya kita dalam satu akuarium yang sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita sama-sama makhluk dari Tuhan yang Esa, Maha Esa. Ya, satu, tunggal Tuhan kita, pencipta kita. Nah, kita menghirup udara yang sama. Kita memandang langit yang sama, ya. Kita memijak bumi yang sama. Ibarat kita di dalam satu akuarium ini. Nah, ketika kita menyadari bahwa akuarium ini dengan air yang segitu-gitunya, ya, tercemar, tentu kita nggak akan bebas lagi kan berenang-renang, lalu kemudian juga bernafas di dalam sesuatu yang tercemar ini. Ada yang harus kita lakukan, ya. Kalau ikan ini pasti nggak akan bebas lagi, pasti buru-buru akan menggunakan masker, ya. Nah, ini adalah analogi yang sederhana yang perlu disadari, ya, bahwa kalau kita batuk, kalau kita bersin tanpa masker, ya, kenapa sekarang kita harus pakai masker double, masker kain dan masker medis, ya? Kalau katanya sekarang itu 3M masker, medis, modis, gitu ya. Jadi sebenarnya itu untuk kesehatan, ya. Penelitian terus berjalan, kan ini sangat dinamis ya. Proses ini sedang berlangsung dan biasanya untuk itu butuh waktu yang lama. Nah, kita kan baru dari 2019, 2020, 2021 masih, ya. Jadi ini proses masih akan terus dinamis. Nah, kita perlu ada yang kita percaya, the speed of trust ini. Pentingnya membuat orang yakin dan percaya, pentingnya meyakinkan diri kita juga untuk selalu percaya, yakin dan percaya, ya. Tentu bukan percaya buta ya, bukan yakin dan percaya buta. Kita harus pakai akal sehat kita juga dan didukung oleh itu tadi. Jangan kita percaya kepada sumber-sumber yang tidak dia tidak kompeten lah. Nah, sadari lagi ya. Sebagai rakyat Indonesia, keyakinan tertinggi adalah sesuai dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita berbeda agama, suku, dan sebagainya. Tetapi sikapilah pandemi ini sebagai sarana Tuhan Sang Maha Pencipta untuk menyampaikan pesan kebaikan dan keselamatan bagi umat manusia di bumi. Apapun suku, bangsa, ras, dan agamanya. Kita harus berubah. Itu pasti. Ya, dan kalau dari Tuhan, pasti semua adalah yang terbaik dan terindah untuk hidup kita, lahir batin, dunia, dan akhirat, dan untuk seluruh manusia. Bukan yang agama ini saja, agama itu, suku ini, suku itu, bukan. Tapi untuk yang
ada di muka bumi ini, semuanya seluruhnya tanpa kecuali. Nah, sadari juga bahwa dalam nama Tuhan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, tidak ada pertentangan antara kebijakan negara dengan ibadah terkait pandemi ini. Ya, kan sumbernya satu, Tuhan yang Maha Esa. Ya, sebagai manusia yang beradab. Nah, kita lihat dari The Speed of Trust, ini saya kutip dari bukunya Stephen M.R. Covey tahun 2010. Kecepatan terjadi ketika orang benar-benar saling mempercayai. Nah, sementara kita sudah dihadapi pandemi, di dalam kita masih ribut sendiri. Bahkan di dalam pikiran kita sendiri, kalau kita masih terus-menerus meragukan ini, kita nggak akan bisa cepat. Sementara ketidakpercayaan itu selalu mahal. Ya, ini poin-poin pentingnya. Kalau Anda tidak cepat mempercayai, Anda mati. Ya, ini semua bisa diterapkan dalam koridor pemerintahan, koridor bisnis, ya, termasuk dalam kesehatan. Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Bukan yang besar lagi yang akan mengalahkan yang kecil, melainkan yang cepat, dalam konteks ini cepat mempercayai, yang akan mengalahkan yang lambat. Jadi semakin cepat kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, semakin besar peluang kita untuk selamat di masa pandemi ini. Ya, jadi jangan lagi dalam pergulatan antara meragu gitu ya. Tetapi harus yakin dan percaya, tentukan sikap, lalu kemudian kita cepat bersama-sama keluar atau mengatasi pandemi ini. Sadari juga bahwa dalam nama Tuhan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak ada pertentangan antara kebijakan negara dengan ibadah terkait pandemi ini. Kenapa? Kita lihat dari sisi ibadah. Ya, strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Ibnu Sina, ya, ahli kedokteran dan kesehatan di masanya, dalam menghadapi ta'un atau wabah itu sudah sangat jelas. Ya, nggak perlu dicari lagi dalil-dalil yang karena ini sudah berlaku, ya. Yang sakit jangan mendatangi yang sehat, dan sebaliknya yang sehat jangan mendatangi yang sakit. Jelas ya, bahasanya itu kan jelas sekali ya. Yang kedua, apabila menghadapi ta'un atau wabah, menjauhlah, bahkan berlarilah, sebagaimana kamu melihat singa. Kan bahaya. Ya. Jadi kebijakan lockdown, PSBB, work from home, school from home, larangan mudik, silaturahmi, dan sebagainya itu sudah dikenal sejak lampau. Ya, jadi bukan buat-buatan pemerintah, ini dari dulu memang begini pakemnya. Mengingat dunia sudah mengalami puluhan kali pandemi, wabah atau ta'un sebelum sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19. Nah, belajarlah dari masa lalu dan bahkan dari nasihat Rasulullah. Semakin cepat kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, semakin besar peluang kita untuk selamat di masa pandemi ini. Nah, sadari juga hal penting berikut ini. Ya, ini penting, ya. Ini sekaligus juga menjelang penutup ya. Nah, kita lihat lifespan atau rentang kehidupan. Nah, ini kita sadari betul-betul ya. Ini adalah suatu rentang masa yang cukup panjang dari kehidupan seorang anak manusia. Kita anak manusia, ya. Dari lahir, balita, ya, usia sekolah, usia kuliah atau dewasa muda, kemudian usia produktif, masa bekerja dan mengabdi, kemudian lansia. Panjang. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32, ya, bismillahirrahmanirrahim, auzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, ya, kira-kira pesannya begini. Ya, ini bukan terjemah bebasnya ya langsung, bukan, tapi kira-kira maknanya demikian. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di muka bumi. Nah, kita lihat, data di kita menunjukkan
bahwa tingkat kematian anak di kita di Indonesia ini tertinggi di dunia. Ya, padahal kita lihat lifespan-nya. Waduh, ini kalau anak-anak ini lifespan-nya masih panjang usia pengabdian mereka. Dan ingat, kita di muka bumi ini punya visi dan misi ya, yang diturunkan oleh yang menciptakan kita. Kita punya tugas-tugas yang harus kita lakukan. Dan kita punya pelajaran yang harus kita pelajari. Ya, untuk kita sampai akhirnya memenuhi apa yang dikehendaki oleh yang menciptakan kita dan menurunkan kita ke muka bumi. Nah, kita lihat barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Nah, apa yang terjadi dengan kita? Ya, apa yang terjadi dengan kita? Ini saya nggak akan berpanjang lebar dalam diskusi di sini ya. Ini perlu sesi-sesi tersendiri untuk kita merenungkan ini. Nah, lalu kemudian ya, kita belum tahu. Kalaupun seseorang itu menjadi penyintas COVID, ini yang penting. Ya, macam-macam. Ya, karena saya juga di kantor, kebetulan ya di kantor BPSDM Provinsi Jawa Barat itu kan ada tempat isolasi mandiri. Nah, yang sudah sembuh pun itu masih punya keluhan-keluhan. Walaupun sudah dinyatakan semua indikatornya negatif, ya normal. Tapi nggak bisa kembali lagi seperti sebelumnya. Ya, beberapa yang saya kira tenaga medis lebih tahu lah. Tapi dari pengalaman yang saya dengar sendiri begitu ya, ada yang jadi pelupa, ada yang kalau bicara jadi on off, kadang sadar kadang enggak, ya. Jadi udah nggak nyambung kan. Ada yang nafasnya jadi ngos-ngosan, gampang lelah dan lain sebagainya. Ada yang sudah dinyatakan sembuh, ya. Ini baru tadi malam saya terima telepon, sudah dinyatakan sembuh, lalu kemudian mungkin semua indikatornya memang begitu, tetapi kita tidak tahu apa kerusakan yang terjadi di dalamnya. 2 hari kemudian pingsan dan langsung meninggal. Ya. Nah, jadi kita lihat, kalaupun kita berhasil selamat sembuh misalnya dari COVID, kita nggak tahu. Apalagi kalau ini terjadi pada anak-anak yang lifespan-nya atau rentang kehidupannya masih panjang. Bagaimana kualitas hidup dia nanti di dalam menghadapi, kalau saya berpikirnya gini, menghadapi anak-anak sehat dari ya kota lain, negara lain gitu ya, di pasar kerjanya nanti. Ya, saat dia menghadapi usia produktif nanti, kita belum tahu apa efek sampingannya saat ini. Ya, bagaimana nanti dia bisa menghadapi hidupnya kalau hidupnya masih mengalami rentang kehidupan yang panjang. Ya, jadi kita mikirnya harus jauh ke depan. Nah, jadi makin jelas ya bahwa ayat ini mengingatkan, barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Nah, jadi itu tadi ya sebagai pengantar untuk sampai pada closing. Saya kira itu semua adalah hal-hal yang perlu kita renungkan bersama dan satu yang sifatnya mendalam gitu ya. Ini hanya selintas saja apa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan dulu kepada moderator. Silakan. Terima kasih Mbak Tami. Waktu terasa berjalan begitu cepat Mbak, karena selama Mbak Tami sharing tadi, aku lebih banyak menahan napas ya. Apa ya, sampai speechless gitu ya, karena walaupun tidak bisa melihat jelas ya slide-slide yang Mbak Tami tayangkan, tapi aku udah bisa membayangkan tadi ketika Mbak Tami membandingkan kondisi dari waktu ke waktu di tahun 2021 ini, mulai dari apa yang terjadi di India, kemudian berlanjut di Pangandaran, berlanjut ke Bekasi. Aku tuh sampai mikir gini Mbak, ya Allah, apakah memang semua panca indera yang kita miliki, pendengaran, penglihatan itu yang Allah karuniakan pada kita itu tidak bekerja? Apakah akal nurani yang juga Allah karuniakan pada kita itu juga off atau mati bekerja? Karena kok rasanya jadi aku merasa seperti orang yang paling bodoh sedunia Mbak,
karena sudah jelas perlihatkan apa yang terjadi di India 1 bulan sebelumnya, tapi kemudian bulan berikutnya di Pangandaran berkerumun luar biasa ya. Dan kalau memang bahwa yang bisa memahami itu hanya orang yang berpendidikan tinggi, rasanya yang ikut berkerumun itu juga yang berpendidikan tinggi. Jadi sekarang aku berpikir, Mbak, ini yang mati itu rasanya, hatinya, atau apanya? Karena kan sebenarnya bisa melihat, bisa mendengar, dan seharusnya bisa berpikir. Nah, apakah memang jargon bahwa otak orang Indonesia itu paling mahal di dunia karena nggak pernah dipakai, itu jadi benar gitu ya? Dan apakah memang akal yang Allah berikan pada kita itu tidak dipakai? Itu semua tadi membuat tidak bisa bernapas, Mbak. Karena sudah sedemikian gamblang dan jelasnya fakta itu, tapi ternyata tidak terbaca. Walaupun bisa melihat. Tapi ternyata tidak membuat kita berpikir, walaupun kita mempunyai akal. Dan bahkan tidak membuka hati kita, walaupun Allah lengkapi pula kita dengan rasa itu. Tidak muncul itu rasanya. Sehingga yang terjadi, kejadian demi kejadian, sampai mencapai puncaknya. Dan tadi yang mungkin membuat aku paling terpukul adalah kenyataan bahwa Indonesia saat ini tertinggi di dunia untuk kasus yang terpapar dan terinfeksi, juga tingkat kematian anak-anak Indonesia. Nah, ini rasanya apakah semua ini belum cukup ya, Mbak, untuk membuat kita sadar? Karena memang kesadaran itu yang paling tinggi akan diraih kalau kita mengalami langsung atau mengalami sendiri. Ketika kita kehilangan penciuman atau perasa, 2 indera ini akan hilang kalau kita terpapar COVID, baru kita percaya bahwa COVID itu ada. Oh ya, saya tidak bisa mencium. Oh ya, saya tidak merasa. Tapi kan ada penglihatan dan pendengaran yang juga sebenarnya bekerja. Nah, apakah itu tidak dijadikan radar atau sinyal untuk bisa menangkap tanda-tanda awalnya? Gitu, Mbak. Kemudian jadi rasanya sesi ini memang menjadi sesi pembuka, Mbak Tami. Mudah-mudahan Mbak Tami nanti masih bersedia di waktu-waktu berikutnya untuk juga membantu kita semua berpikir, utamanya berpikir ya Mbak, karena kuncinya adalah dimulai dengan berpikir dulu, kemudian baru kita tadi bisa membangun kesadaran yang otomatis akan melahirkan perubahan perilaku atau sikap kita. Nah, sebelum kita berikan kesempatan kepada yang lain untuk bertanya, mungkin Mbak tapi lebih bisa menajamkan ya Mbak, hal-hal yang tadi menjadi konsiderasi tadi. Iya, mungkin nanti saya itu sebenarnya semua sudah terjawab di dalam closing, Mbak Dian. Jadi nanti saya ada 2 slide lagi untuk closingnya. Itu saya kira sudah dirangkum di situ nanti untuk mempertajam. Nanti di akhir ya Mbak ya. Ya. Oke, kalau gitu silakan Pak Heri untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mungkin langsung bisa dijawab oleh Mbak Tami. Silakan Pak. Pak Heri. Maaf. Adakah pertanyaan di kolom chat? Mungkin bisa dibacakan. Di chat sebenarnya tidak ada yang bertanya, tapi ada yang komentar. Itu Ibu Ida Farida dari Subang. Mungkin maksud dari Ibu Ida Farida itu juga sebuah pertanyaan ya. Silakan saja Ibu Ida Farida untuk menyampaikannya pertanyaan Ibu. Silakan Wida, ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi dari apa yang disampaikan Mbak Tami? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Subang, Bu, ada beberapa orang yang sudah divaksin, bahkan dari 1 sampai 2 sudah selesai, tapi ternyata tetap hilang penciuman dan di swab kembali ternyata positif
itu bagaimana ya Bu ya? Ya. Apakah vaksin itu pengaruhnya bagaimana terhadap tubuh kita itu daya imunnya? Gitu. Karena kalau dilihat itu cuma 0,5 mili ya, kalau vaksin 1 dan 2 itu hanya 0,5 mili. Katanya ada berita kalau yang kedua mau 1 mili itu bagaimana daya imunnya terhadap tubuh kita. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya ke arah medis, Mbak Tami mau bantu jawab atau Dokter Eka yang mungkin sudah hadir juga bisa bantu jawab. Gini, kalau sambil menunggu Dokter Eka ya, saya kira ini pertanyaan memang medis, tapi ini ada yang penting ya, ada yang penting dari sisi membangun kesadaran. Jadi begini, itu evidence atau bukti ya. Kita butuh bukti sebenarnya kan. Nah, evidence ini jangan melunturkan kita dengan kita lalu kemudian menyebarluaskan itu dengan mengatakan bahwa ternyata efeknya begini, begitu ya nantinya, sehingga orang aduh gimana nih ya, saya sudah divaksin tapi ternyata hasilnya begini. Boleh jadi kalau kita tidak divaksin lebih parah lagi ya. Jadi kita lihatnya selalu ke arah yang positif. Tetapi kalau secara medisnya apa yang terjadi, silahkan mungkin Dokter Eka yang bisa jawab. Tapi yang saya sering jumpai di masyarakat sehingga kita kemudian jadi ragu lagi dari mau trust ya, kan ini the speed of trust. Dari mau percaya akhirnya ragu lagi. Vaksin jangan, itu pun masih menjadi perdebatan kan begitu ya. Tetapi kita lihat bahwa kalau tidak divaksin bisa lebih parah. Ya, saya kira itu saja. Silakan Mbak Dian. Ya. Dokter Eka bisa on? Pak Heri, Dokter Eka bisa on nggak untuk bantu jawab? Memang soal vaksin ini saya saja sebagai penyandang autoimun ya, ketika akhirnya dari Asosiasi Dokter Penyakit Dalam memberikan rekomendasi, itu justru merasa sangat bersyukur karena akhirnya para pasien autoimun itu bisa divaksin. Nah, penyikapan hatinya memang penting ya Mbak Tami, yang seperti tadi Mbak Tami bilang, justru nanti kalau nggak divaksin lebih parah. Nah, buat kami yang autoimmuners itu, justru diniatkan sebagai untuk menyempurnakan ikhtiar. Ketika memang sudah menjalankan prokes, what next gitu ya. Nah, ikhtiar berikutnya itu adalah vaksin. Nah, jadi yang tadinya kami hopeless karena tidak bisa divaksin, ketika akhirnya bisa, itu udah sebuah karunia besar gitu ya. Apapun hasil dari vaksin itu efektivitasnya, tapi langkah awal sudah bersyukur dulu gitu karena bisa divaksin. Bahwa nanti vaksinnya bisa bekerja dengan baikkah, efektifkah, itu jadi soal kedua. Tapi ikhtiarnya rasanya sudah dilakukan dan disempurnakan. Sehingga kemudian timbul sikap berserah diri ya. Ya Allah, aku sudah prokes, aku sudah vaksin, selanjutnya terserah kepadamu apa yang terbaik, apapun yang kau tetapkan itu adalah yang terbaik bagiku. Nah, jadi sikap hatinya seperti itu Mbak. Jadi nggak akan menyalahkan siapa-siapa, nggak akan stres juga, nggak akan tadi selalu mengambil sisi negatif ya dari apapun yang coba diikhtiarkan. Tapi tadi selalu melihat dari the bright side, dari sisi baiknya, dari sisi sikap hatinya gitu. Iya, itu yang dibutuhkan oleh kita Mbak Dian ya. Itu yang sangat dibutuhkan. Jadi itu betul-betul juga jadi fokus ya. Ya, terima kasih. Betul. Gimana Dokter Eka masih bisa atau tidak Pak Heri? Nggak ada ya. Oke, kalau gitu masih ada yang mau bertanya atau menyampaikan aspirasinya, karena memang hari ini kalau kita bicara tentang membangun kesadaran, itu adalah bagaimana memang kita bisa nantinya meyakini sesuatu yang tadi melahirkan sikap yang tepat. Karena tidak bisa instan, ya tidak bisa hanya telling, tapi harus selling, harus emang semua diproses oleh hati dan kemudian dibenamkan menjadi sebuah kesadaran yang akan melahirkan perubahan perilaku yang diharapkan. Sorry Dian. Ya, silakan. Boleh bantu Ibu Ida? Ya, dari? Disa. Ini Ibu Disa. Oke, silakan Disa.
Maaf ya sebelumnya, saya memang bukan dari medis, saya sekedar teman-teman biasa juga gitu ya. Tapi berhubung adik juga dokter dan beberapa kalangan saya kenal baik, saya pengen sharing aja apa yang saya dapatkan dari kenalan-kenalan dokter ini, karena tadi Dokter Eka belum bisa ini ya bantu kita. Ya. Ya. Jadi keterangannya begini, Bu Ida. Vaksinasi ini sebetulnya itu vaksin disuntikkan ke tubuh kita untuk merangsang tubuh kita membangun imun, antibodi, untuk memproduksi antibodi, mengenali kayak gini loh bentuk si virus itu kayak gini loh. Nah, jadi tubuh kita akan membuat ininya ya, melawan si virusnya itu harus buatnya seperti apa gitu. Namun setiap orang itu kemampuan untuk bikin antibodinya itu beda-beda. Faktornya kan banyak gitu ya, macam-macam lah faktornya. Misalnya ya dari sisi mungkin gizi, mungkin aktivitas, mungkin juga lingkungan di mana dia berada gitu ya. Mungkin kalau saudara-saudara kita yang ada di tempat yang sejuk, orang yang nggak terlalu banyak, kasusnya nggak banyak, itu dia akan lebih fit ya orang itu, dan ininya antibodinya lebih subur ya, bisa jadi seperti itu. Atau kalau misalnya yang kita berada di tempat yang ramai dan banyak kasus, itu akan beda lagi ya. Jadi banyak faktor lah, kita nggak bisa jelasin juga. Intinya masing-masing kita itu beda-beda reaksinya terhadap vaksin. Nah, kemudian kenapa orang kok udah divaksin lengkap masih bisa kena lagi gitu ya. COVID-nya positif lagi, PCR-nya, antigennya positif lagi. Nah itu tadi, jadi kan kalau di sekeliling kita terlalu banyak virus atau kita deket-deket nih sama orang yang dia lagi sakit sebenarnya, tapi kita nggak sadar gitu ya. Apalagi kita nggak pakai masker, atau kita lagi copot masker, terus tiba-tiba kita ngobrol gitu, lagi makan bareng misalnya gitu. Nah itu saya lupa namanya, profesor di UI, beliau ini pernah di YouTube itu ada videonya, dia menerangkan kepada kolega-kolega dokter yang bukan dokter paru. Jadi dia jelasin bahwa kalau kita itu jarak 2 meter aja ya sama orang yang OTG, kita diam-diaman aja tapi sama-sama nggak pakai masker, 2 jam, itu dia bilang kita pasti kena. Terus kalau kita ngobrol sama orang ini, nggak usah lama-lama, 5 menit aja, jaraknya masih sama nih, pasti kena. Terus kalau diem tapi dia batuk atau bersin, nggak perlu ngobrol, itu beberapa detik itu aja kita pasti kena. Nah itulah seperti itulah gambaran keganasan virus ini menginfeksi manusia gitu, menginfeksi kita gitu kan. Nah, kita bayangkan bahwa kalau antibodi kita tinggi sekali, ya mungkin kita cuma ngerasa nggak enak sedikit di hidung kita ini, setelah itu besoknya udah hilang nggak ada gitu kan. Karena kita udah bisa mengatasi si virus itu, nggak bisa menginfeksi kita lebih jauh. Tapi kalau kita antibodi kita belum terlalu tinggi, mungkin sedang-sedang aja, nah itu mungkin kita bisa mungkin anget-anget dikit atau apalah, ada keluhan-keluhan ringan gitu ya. Nah apalagi kalau kita kondisi badan kita nggak gitu baik, misalnya kita kelelahan, banyak urusan terus kita kelelahan atau hal-hal lain ya, sehingga antibodi kita rendah, ya kita jadi sakit. Nah itu cuman keterangannya dari ahli sih yang ngomong ya, saya sering lihatnya di TV juga, Profesor Zuber gitu ya, semacam beliau itu menjelaskan. Profesor Zuber ini kalau nggak salah dari ID, beliau ditunjuk untuk sebagai Satgas ID, Ketua Satgas ID ya, Prof. Zuber ini itu menjelaskan bahwa dengan vaksinasi tubuh kita itu terangsang untuk memproduksi antibodi, sehingga diharapkan
ketika virus itu datang nyamperin kita, kita punya senjata nih buat bisa menangkal si virus. Nah, itulah yang kita harapkan, kita nggak akan, kalaupun kena, kita nggak akan jatuh menjadi sakit yang berat. Ya tentu saja ketika kita ngalamin gejala, kita harus cepat mencari pertolongan medis ya. Itulah menghubungi inilah tenaga kesehatan ya, supaya kita cepat tertolong, karena penting banget kalau di awal-awal kita kena itu harus cepat ditangani. Jadi kita insya Allah nggak akan jatuh kepada gejala yang lebih serius. Berat ya. Oke. Terima kasih Disa. Disa adalah seorang juga penggiat di INSAP ini yang juga kemarin baru saja bergerak ya untuk menolong saudara-saudara kita di Kudus, juga termasuk tenaga kesehatannya ya, karena di sana juga ditemukan strain baru untuk COVID ini. Baik, terima kasih Disa. Mudah-mudahan informasi dari Disa tadi melengkapi ya apa yang memang kita butuhkan untuk membangun kesadaran kali ini. Dan mungkin sebelum saya persilahkan Mbak Tami untuk menyampaikan poin-poin terakhirnya, masih ada yang mau bertanya atau sharing, kesempatan terakhir? Ada Pak Heri? Sementara tidak ada. Tidak ada ya. Dari teman-teman juga selain Disa, nggak ada yang masih mau sharing lagi sebelum Mbak Tami menutup dengan poin-poin pentingnya? Ya sahabat sekalian, karena memang soal vaksin ini juga memang harus disikapi dengan tepat ya. Sebelum kita melakukan vaksinasi pun seharusnya memang kondisi kita dicek bahwa memang kita memang negatif ya. Kadang-kadang dia divaksin padahal sudah jadi OTG gitu ya. Makanya kalau dari Dinas Kesehatan kan sebenarnya mensyaratkan bahwa kita tidak dalam keadaan terinfeksi gitu ya, tapi kadang-kadang lolos juga itu ya, jadi langsung ikut vaksin padahal tidak dalam keadaan bebas gitu ya. Nah itu yang mungkin beberapa kondisi yang memang akan sangat mempengaruhi bekerjanya si vaksin itu sendiri atau efektivitasnya, di samping kondisi diri kita sendiri saat menjelang vaksin itu apakah tidurnya cukup, apakah memang tidak dalam keadaan lelah berlebihan gitu-gitu ya. Oke, baik Mbak Tami, mungkin dipersilakan untuk menyampaikan poin-poin pentingnya dalam sesi membangun kesadaran kali ini. Ya, baik, terima kasih Mbak Dian. Ya. Saya akan share screen lagi ya Mbak Dian ya. Nah, jadi untuk closing ini, barusan Ibu Disa dan Mbak Dian juga menekankan ya, ini ada sekedar tambahan dari saya, selain nanti closing terkait materi kita, bahwa pada akhirnya vaksin itu juga ada hubungannya dengan imunitas kita sendiri ya. Kemudian juga saya jadi teringat Pak Menkes bilang bahwa salah satunya di New Zealand itu juga vaksin itu bukan itu andalannya justru pada prokesnya ya, taat pada prokes, kemudian juga membangun imunitas di samping kemudian didukung oleh vaksin ya. Jadi vaksin memang bukan yang vaksin akan efektif kalau kita juga menjaga imunitas kita ya, menjaga imunitas kita dan juga menjaga kesehatan orang lain ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya. Nah, bahwa kepercayaan atau keyakinan itu dibangun atas bukti-bukti yang mendukung. Jadi orang bisa percaya tuh kalau buktinya ada. Ya, tadi kan Mbak Dian bilang ini apanya ya, pendengaran, penglihatan atau hatinya yang mati. Begitu banyak informasi-informasi tetapi kok masih terjadi juga gitu ya. Sepertinya memang nggak percaya gitu. Jadi antara membaca dan mendengar dan melihat itu nggak ada hubungannya dengan sikap atau perilaku kita, ketaatan kita terhadap prokes. Nah, The Speed of Trust menyatakan bahwa kepercayaan atau keyakinan itu dibangun atas bukti-bukti yang mendukung. Tentunya kalau kita terbiasa untuk bertafakur, merenung, berpikir, mendayagunakan atau
dayakan akal sehat kita, itu akan terlatih dengan sendirinya. Kita jadi bisa punya daya antisipasi terhadap segala sesuatu dan langsung cepat ya dalam bertindak, cepat tanggap gitu. Tapi kalau kita tidak kunjung percaya, dalam arti kurang kita mendayagunakan kemampuan kita untuk membangun akal sehat, kita jadi dalam posisi yang selalu ragu-ragu. Dan bahkan bisa saja kita menjadi abai, lalai gitu ya, dan menganggap segala sesuatu ini nggak penting, dan kita mengganti dengan mindset yang lain gitu ya, di mana COVID itu nggak nyata ya, dan bahwa vaksinasi nggak efektif dan lain sebagainya gitu ya, hal-hal yang melemahkan kepercayaan kita, trust kita. Nah, jadi penting memang untuk membangun kebiasaan berpikir ya yang berbasis ilmu pengetahuan ya. Jadi perlunya semakin banyak dan sering contoh-contoh pembuktian hal-hal baik di masyarakat sebagai bagian dari edukasi dan upaya pemberdayaan. Jadi hal-hal baik ya secara adil kita sampaikan, secara jujur, secara apa adanya. Termasuk contoh-contoh efek atau akibat buruk di masyarakat dari aplikasi akhlak atau kebiasaan yang tidak baik. Ya, di sini juga termasuk peran dari law enforcement atau penegakan hukum. Jadi, bagaikan anak kecil gitu. Kalau misalnya main-main listrik kesetrum, itu harus jelas gitu. Jangan cuma dilarang aja nih kalau main listrik kesetrum, tapi harus kesetrum beneran gitu. Baru sadar. Nah, ibaratnya itu seperti itu. Tapi kan kita nggak harus semua orang sampai ibaratnya harus kesetrum dulu ya. Tetapi bagaimana meyakinkan bahwa kalau kita melakukan ini, akibatnya ini. Melakukan hal baik, akibatnya begini. Melakukan hal buruk, akibatnya begitu. Ya, itu memang nggak boleh bosan. Ya, nggak boleh bosan. Yang kedua, bukti. Tadi ya, segala sesuatu tuh harus bisa ada buktinya, proven. Gitu ya, supaya kita bisa trust, percaya. Kemudian jangan bosan tadi, ulangi. Ya, ini teori marketing sebenarnya. Iklan itu kan bombardir aja. Nanti kita jadinya tergiring ke sesuatu yang diiklankan itu. Nah, jadi bukti sebab akibat. Ya, jika taat bagaimana, jika melanggar bagaimana. Ya. Konsekuensi logis dan juga penegakan hukumnya seperti apa. Jadi kita tuh perlu jelas. Kalau semuanya tuh serba abu-abu ya, serba meragukan, trust-nya nggak kunjung terbentuk. Ya. Yang kedua, pengulangan adalah ibunya kemahiran. Bombardir dengan dukungan informasi yang jujur, akurat. Nah, ini kita sulit ya, dapat informasi yang jujur. Kenapa? Karena banyak sekali kepentingan. Ya, cobalah kita mulai. Nah, ini kenapa? Karena saya ditafakur dan buka hati ya. Untuk kita mulai melepas hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Kita mulai fokus pada hal yang memang utama yang harus kita hadapi saat ini. Contohnya di pandemi ini, bertahan hidup dulu lah kita ini. Ya, jujur dulu kita. Jangan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain yang kemudian akhirnya jadi mengaburkan tugas kita yang utama untuk bertahan hidup saat ini. Ya, jadi kemudian tadi jujur, akurat, terpercaya. Jadi kita harus pilihlah siapa sih yang bisa kita percaya. Lalu kemudian cobalah untuk mulai mendengarkan dengan baik. Mulailah untuk mulai taat ya. Kan kita juga ada ulil amri. Pemimpin itu harus ditaati. Taatilah ulil amri. Nah, kalau kita terus-menerus meragukan orang yang sedang person in charge saat ini, ya, terus-menerus meragukan itu, kapan trust itu akan terbangun? Sehingga kemudian sikap kita juga tidak kunjung seperti yang diharapkan, ya. Jadi terpercaya, ya. Institusi-institusi yang kita sudah kompeten di bidangnya, kemudian juga punya legitimasi untuk mengeluarkan informasi itu, ya itulah yang perlu kita percayai. Ya, kemudian harus rasional, tentunya akal sehat. Ilmiah, kita kan berbasis ilmu pengetahuan, segala sesuatu ada dasarnya, ya. Kemudian harus bebas nilai atau kepentingan. Dan juga tidak kalah penting,
Ya ini tadi, ini yang banyak beredar di kita. Kita ini harus bebas dari hoax, ya, gosip, isu, berita miring, kabar burung gitu ya, mitos itu kan kalau begini nanti begitu. Tetapi itu semua berdasarkan sesuatu yang nggak bisa dibuktikan secara rasional maupun ilmiah. Opini, pendapat-pendapat orang yang belum tentu benar begitu ya. Dugaan-dugaan gitu. Dugaan orang menduga tuh bisa karena dia cemas ya, bisa dia karena dia nggak tahu, karena dia sok tahu, bisa juga begitu kan. Jadi kita benar-benar harus hati-hati di dalam memilih sumber informasi yang akan kita percayai. Nah, hal-hal yang penuh kepentingan ya untuk pribadi dan golongan ini sifatnya nanti bisa menyesatkan, melemahkan, dan membuat ragu. Nah, inilah yang membuat kita nanti tidak bisa segera menerapkan adaptasi kebiasaan baru atau Indonesia sadar prokes. Ya, jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi perlu banyak bukti dan kemudian repetisi atau pengulangan karena memang ya itulah yang dihadapi saat ini. Selain tentunya law enforcement yang tegas ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan ya. Terima kasih. Silakan Mbak Dian. Baik, terima kasih Mbak Tami atas pencerahannya yang luar biasa. Mudah-mudahan memang bisa membuka hati kita semua dan kemudian juga memantapkan langkah kita untuk memang mencoba berikhtiar semampu yang kita bisa untuk apa yang harus kita lakukan saat ini. Dan juga yang terpenting adalah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dengan kita memahami pesan Tuhan sebaik-baiknya, ya kita berusaha untuk memang menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, tadi Mbak Tami sudah memberikan juga di penutup ya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan bersama. Mudah-mudahan memang kita semua memang sangat sadar dengan the speed of trust tadi ya. Karena yang akan selamat itu adalah yang cepat berubah, yang cepat bertindak, yang cepat berubah perilakunya. Cina sebagai negara yang pertama kali justru terkena COVID, saat ini sudah recover karena dia bergerak cepat, bergerak tepat, lengkap dengan semua law enforcement dan juga penemuan vaksinnya. Jadi dari situ kita ketika Mbak Tami tadi katakan bahwa yang penting adalah bukti, data. Nah, cobalah kita memang mengobservasi success story dari negara yang sudah bisa mengatasi pandemi ini. Jangan tadi Mbak Tami bilang bahwa kita harus membatasi ya pikiran kita justru dengan yang positif dan juga menyerap info-info yang penting saja, yang perlu saja. Yang sampah itu tidak perlu kita ambil karena itu nanti akan membuat kita tidak fokus pada apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi terima kasih Mbak Tami. Mudah-mudahan ini bukan kali yang pertama dan terakhir. Kami masih berharap Mbak Tami masih mau meluangkan waktunya untuk sesi-sesi berikutnya. Dan semua yang hadir hari ini memang bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita diskusikan pagi ini. Nah mungkin silakan Pak Heri kalau kita mau berfoto bersama dulu dengan seluruh peserta yang sudah hadir dari berbagai daerah di Indonesia dan berbagai kalangan. Dan tentu sangat berharap kepada para ibu, para guru, para relawan, para duta Insaf untuk bisa lebih memantapkan lagi langkahnya, menggulirkan gerakan ini, dan mencoba berbuat yang terbaik semampu yang kita bisa. Silakan Pak Heri kalau mau foto dulu. Ibu-ibu, semua yang hadir, bapak-bapak, siapkan senyum terbaiknya. Kita foto bersama dulu. Tolong dibuka kalau ada yang masih ditutup videonya. Silakan kita berikan senyum terbaik untuk menggulirkan gerakan Insaf ini yang insya Allah akan diresmikan oleh Bapak Menteri Kesehatan RI pada hari Selasa 29 Juni pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan sahabat semua nanti bisa ikut bergabung dan
karena gerakan ini akan bersifat long term ya, dan kita gulirkan di bulan Juni sampai seterusnya, sampai memang bisa membuahkan hasil yang kita harapkan.